Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore ya. Karena waktunya sekarang sore, saya ucapkan selamat sore pada teman-teman semua, rekan pajak. Semoga sehat selalu. Nah, di sesi video kali ini kita masih melanjutkan perihal SP2DK. Yang sebelumnya sebenarnya kebalik sih. Kemarin kita ngebahas pemeriksaan ya dengan Bapak Haji Mukti Saputra. Nah, sekarang kita kedatangan tamu Mas Anas Ma'ruf ya. Dia juga nggak terkenal sebenarnya, cuman dia memang underground di bawah tanah. Dia sering mengerjakan kasus-kasus SP2DK dan pemeriksaan. Nah, ini nggak terpublish karena memang ya orang internal ya, cukup mengurusin perihal perpajakan perusahaan-perusahaan yang lumayan cukup besar di Indonesia. Nah, sekarang kita fokus bahas terkait SP2DK. Apa itu SP2DK? Kenapa bisa terbit? Bagaimana kekuatan hukumnya? Bagaimana cara menangani kasus SP2DK sampai selesai? Dan apa output yang kita dapatkan? Oke ya, kita langsung aja bahas ya. Kurang lebih mungkin videonya mudah-mudahan nggak lama dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu terkait SP2DK. Karena kan teman-teman yang bekerja di perusahaan, khususnya bidang perpajakan, itu pasti nemuin ya atau jumpain SP2DK. Nah, ketika teman-teman nanti dapat SP2DK, teman-teman nggak kaget lagi, tahu apa yang harus dilakukan, apa persiapannya, dan bagaimana actionnya. Oke ya, sekarang kita bahas. Sebelumnya kita kenalan dulu deh ya dengan narasumber kita, Mas Anas Ma'ruf. Ya, monggo Mas, coba kenalkan diri singkat aja, jangan panjang lebar ya, jangan sampai lahir di mana, SD di mana, nggak perlu sih. Singkat aja tapi padat. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Alur atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf Fauzi. Sudah bergabung di IKAR Consulting selama beberapa tahun terakhir, dan memang beberapa tahun terakhir ini fokus di mengerjakan tax audit, SP2DK dan semacamnya gitu Mas Alur. Oke. Nah, cuman kita langsung bahas kasus terkait SP2DK. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih, beberapa pertanyaan lah. Kita mulai dari awal, coba SP2DK ini memang sebenarnya udah lama ya. Sekitar tahun 2016-15 ya udah ada namanya SP2DK. Cuma belum marak sih, belum rame kayak sekarang. 2-3 tahun ke belakang lah itu marak banget SP2DK. Udah kayak pemeriksaan lah, semi. Nah, SP2DK itu apa sih Mas sebenarnya SP2DK? Ya, betul kata Mas Obur ya, baru memang SP2DK itu marak, khususnya itu setelah pandemi ya. Ya, COVID 2021 ya. Pandemi itu yang mungkin pemerintah mengeluarkan banyak bantuan, bansos dalam mungkin ya Banyak yang keluar. pengembalian lah Ya. ke negara gitu ya. Mungkin salah satu instrumennya adalah ya SP2DK ini. Jadi untuk SP2DK sendiri itu adalah surat permintaan penjelasan dan atau keterangan gitu ya. Itu tuh di dasar hukumnya itu diatur di internal DJP sendiri gitu. Jadi ada di SE 05 2022. Oh, SE ya? SE 25 2022. Nah, Oke. jadi ini berbeda ya teman-teman, berbeda dengan SP2DK ini berbeda dengan SP2 atau surat pemeriksaan pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemeriksaan itu beda ya. Kalau di SP2 atau pemeriksaan itu diatur sendiri di KUP, juga baru turun aturan turunannya kemarin yang masih hangat PMK 15 yang merubah, yang menyederhanakan juga lah peraturan terkait pemeriksaan pajak begitu PMK 15. Nah, kalau yang hari ini kita bahas SP2DK itu dasar hukumnya ada di SE 05 2022 itu begitu. Padahal SE ya, surat edaran doang, tapi kok kayaknya wajib-wajib ketakutan loh sama SE SP2DK ini loh. Ya, karena memang wajib pajak kantor pajak atau dalam hal ini DJP memang punya wewenang gitu Mas ya. Diberikan wewenang juga karena kalau nanti SP2DK ini nggak clear, nggak tuntas, itu nanti bisa arahnya lanjut ke Pemeriksaan. pemeriksaan. Apalagi diabaikan ya. Betul, itu nanti malah arahnya bisa ke buper dan dan semacamnya gitu. Oke. Nah, itu detail sedikit terkait SP2DK. Sekarang apa sih perbedaan yang mencolok banget lah antara SP2DK dan SP2? Perbedaannya apa sih? Soalnya kayaknya mirip-mirip banget, udah kayak semi pemeriksaan lah. Iya, Gitu. pertama kalau kita bahas perbedaannya nanti ada persamaannya sedikit gitu.
Kalau perbedaan sendiri dari dasar hukum tadi kan udah beda ya. Dari dasar hukum sendiri tadi sudah beda, kemudian dari jangka waktunya berbeda, Oke. kemudian output yang dihasilkan dari proses itu juga berbeda. Oke. Nah, kalau untuk SP2DK sendiri itu, kalau berdasarkan tadi kita udah bahas, kalau untuk jangka waktunya, formilnya itu adalah kalau kita terima surat itu pasti udah ada di suratnya itu harus ditanggapi maksimal 14 hari. 14 hari atau 2 minggu ya. Baik secara lisan, tulisan atau maupun pembetulan SPT atau sebagainya macamnya gitu. Nah, itu dari SP2DK. Kalau di SP2 itu kan yang terbaru itu kan jangka waktunya juga berbeda gitu. Nanti outputnya juga berbeda. Hasilnya kalau pemeriksaan itu nanti terbitnya SKP. Nah, kalau SP2DK itu nanti outputnya beda, nanti kita bahas di belakang. Oh, itu produk hukumnya berarti ya. Betul. Jadi teman-teman kalau udah ketemu SP2DK itu harus endingnya ada, ya ada produk hukumnya lah. Jangan sampai hanya selesai gitu aja, tapi nggak ada apa ya, produk hukumnya nggak ada, jangan. Ya. Tambahan lagi nih Mas, tadi perbedaannya ya. Kalau jadi perbedaan ada jangka waktunya berbeda, terus output yang dihasilkan juga berbeda. Kemudian untuk ada sedikit persamaan sih kalau untuk teknisnya gitu ya. Kalau untuk teknisnya tuh ada sedikit persamaan, kayak misalnya kita tuh yang umumnya SP2DK itu mungkin teman-teman juga udah mungkin ada sebagian dapat itu diminta rekonsiliasi atau equalisasi. Oke. Itu umum di SP2DK itu diminta, dan juga di SP2 itu juga diminta, itu udah umum gitu ya. Mirip-mirip lah, makanya kalau bisa dibilang SP2DK ini ya SP2 atau pemeriksaan versi light mungkin ya. Iya, oke. Ibarat orang mau perang ya, orang mau perang itu kan butuh pedang. Nah, equalisasi atau rekonsiliasi ini pedang yang menurut saya, karena kalau kita ketika bertemu sama AR atau pemeriksa, kita mau fight, mau berjuang, mau membuktikan kebenaran, pasti ada equalisasi. Ya, equalisasi sama rekonsiliasi ya, begitu ya Mas ya, bener ya. Nah, pemeriksaan ini kalau nggak salah PMK terbarunya PMK 15 ya. Ya. PMK 15 tahun 2025 itu baru banget ya, merubah PMK sebelumnya. Nah, SP2DK yang saya ketahui ini memang nggak semua perusahaan kena, nggak semua perusahaan dapat. Saya ada megang klien, beberapa klien itu ada yang tiap tahun rutin dapat SP2DK, ada yang sampai sekarang bertahun-tahun dari berdiri itu nggak pernah dapat SP2DK sama sekali. Nah, ini kira-kira mungkin ada penyebabnya. Nah, apa sih penyebab terbit SP2DK gitu? Ya, penyebabnya itu secara garis besar itu dua ya Pak Subu. Bisa jadi karena perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan AR nggak AR. Oke. Jadi perbedaan persepsi aja sebenarnya sudah betul sih yang dilaporkan, cuman berbeda persepsi aja nih, makanya dimintalah keterangan atau SP2DK ini gitu. Jadi ada perbedaan persepsi atau memang ada kesalahan pelaporan. Oke. Macam-macam ya, itu secara garis besar. Jadi memang ada perbedaan persepsi aja, sebenarnya dari yang dilapor sudah sesuai gitu, cuman perbedaan persepsi di mapping seperti apa, ternyata di menurut interpretasinya si AR seperti apa gitu. Itu pertama perbedaan persepsi aja gitu ya. Beda persepsi atau mau cari uang masuk nih? Ya awalnya sih ya itu ya. Awalnya sih formalnya ya itu. Maka nanti juga akhirnya memang salah satunya yang dikejar ya income. kurang bayar itu. Iya. Nanti kita bahas. Selama kita kalah ya, tapi kalau kita bisa fight, kita benar dan kita yakin ya, insya Allah nggak ada uang masuk untuk negara gitu. Nah, itu tadi. Terus pertama mungkin perbedaan persepsi aja. Kemudian yang kedua memang ada kesalahan pelaporan gitu. Ada kesalahan pelaporan, ada data yang tidak terlapor. Misal kalau untuk OP ini, Oke. nah, misal untuk OP ini ramai juga kemarin ada OP banyak yang kena SP2DK karena nggak melaporkan penghasilan. Entah tidak tahu atau sengaja gitu nggak tahu ya. Di OP nih, di OP banyak kemarin ada terima WPOP itu menerima SP2DK atas penghasilan yang belum dilapor. Entah kelewat atau sengaja diumpetin ya, atau hartanya juga bisa jadi tidak terlapor, atau juga mungkin harta udah dijual, tapi kita mungkin untuk misal contoh motor belum dibalik nama sama pembelinya kayak gitu, kita nggak laporkan, ternyata masih atas nama kita. Itu bisa juga menjadi trigger atau pemicu terbitnya SP2DK. Berarti secara nggak langsung si AR ini tahu dong si OP ini punya harta, dia punya data berarti ya. Iya. Makanya dia punya dasar untuk menerbitin SP2DK.
Iya. Nah, nih hati-hati ya teman-teman ya. Itu yang memang harus hati-hati karena sekarang pajak dibekali kemampuan atau kapasitas untuk mengecek berbagai macam Harta. di instansi-instansi yang lain. Iya. Misal kalau motor itu kan kita bisa dicek di Dispenda, Oke. atau mobil, atau Oke. rumah itu di BPN, begitu ya. atau tabungan. Atau tabungan juga bisa dicek Oke. rekeningnya begitu. Nah, Itu harus hati-hati tuh. Jadi memang ada tadi pertama ada perbedaan persepsi aja atau ada kesalahan pelaporan gitu. Itu kesalahan pelaporan bisa jadi juga hanya menimbulkan kita harus pembutuhan SPT atau bisa jadi juga menimbulkan potensi kurang bayar. Nah itu yang kebanyakan dikejar oleh Fiskus atau AR. ya emang tujuannya pasti pengennya kurang bayar si HR-nya biar dapat uang masuk buat negara. Pasti sih orientasinya itu pasti. Selama kita bisa menjelaskan ya insya Allah nggak ada masalah sih teman-teman ya. Nah itu salah satu penyebab SP2DK terjadi. Terutama OP sih tadi. OP ini memang rawan banget sih. Menurut saya pribadi emang banyak banget OP yang kena seperti ini. Dari dia nggak laporin harta secara benar atau dia lapor tapi nggak semuanya, mungkin bisa jadi aset-asetnya termasuk harta tabungannya, apalagi tabungannya itu jelas di PMK-nya PMK 19 ya kalau nggak salah tahun 2018. Jadi harta tabungan kalian yang ada nilainya 1M di akhir tahun itu akan kerekod oleh kantor pajak karena pihak perbankan itu wajib memberikan informasi atau data, pertukaran data lah antara perbankan dan DJP. Jadi pasti orang DJP tahu kalau kalian punya saldo 1M ke atas. Itu prioritas lah saldo 1M ke atas itu supaya hati-hati ya teman-teman ya orang pribadi. Nah lalu SP2DK ini kan nggak bisa dihindarin. Kalau kita memang nggak semua orang atau nggak semua wajib pajak, nggak semua perusahaan kena SP2DK. Tapi kalau pas apesnya kita dapat apesnya nih. Nah menurut Mas Anas yang udah berpengalaman mengerjakan SP2DK dan mayoritas goal ya, walaupun tetap terjadi kurang bayar tapi ya minim. Semisal kurang bayarnya harusnya 12 miliar, jadi berapa ratus juta. Itu kan itu termasuk saving lah buat kita. Nah, step by stepnya apa sih untuk menghadapi SP2DK? Apakah ketika dapat SP2DK kita langsung hubungin konsultan yang kita kenal untuk meng-hire atau kita kerjakan sendiri atau seperti apa? Nah, silakan Mas Anas. Ya, untuk mungkin step by step ya. Sebelumnya saya nambahin juga terkait penyebab terbitnya SP2DK tadi itu. Memang ada pertama tadi yang udah garis besarnya adalah perbedaan persepsi antara kita wajib pajak dengan AR. Kemudian juga memang ada kesalahan. Kesalahan itu saya kupas sedikit nih macam-macam. Pertama memang ada kesalahan pelaporan misalnya antara misalnya yang umum itu ekualisasi misalnya PPh 21 antara SPT Badan lampiran 2 SPT Badan 1771 lampiran 2 yang di poin biaya sehubungan dengan gaji itu berbeda dengan SPT yang dilapor. SPT, DPP SPT atau penghasilan bruto yang dilapor di SPT PPh 21 ya. Atau mungkin sebenarnya udah benar sih cuma kesalahan mapping ini juga umum terjadi ya. Ini makanya kita harus cermat. Salah satunya juga untuk menghindari SP2DK itu kita juga harus cermat lah ketika melaporkan pajak kita gitu. Pertama itu, kemudian selanjutnya ada juga kita memang ada bertransaksi dengan vendor atau lawan transaksi yang bermasalah. Saya baru aja belum lama dapat teguran dari AR. Ada SP2DK, plus ada teguran lisan juga. Kita ada mengkreditkan faktur pajak masukan, tapi beberapa bulan kemudian dibatalkan oleh si vendor atau transaksinya. Itu kan kalau kita nggak bisa antisipasi, kita udah kreditkan ternyata dibatalkan kan berarti kita harus pembetulan dan menimbulkan bayar begitu. Ada juga yang dibatalkan atau ada juga yang kita sudah kreditkan, sudah dilaporkan nggak dibatalin sih, tapi sama si lawan transaksi nggak dibayar, nggak disetor PPN. Itu bisa juga kena tanggung renteng tuh. Ya, oke. Kena tanggung renteng kita yang dikejar tuh. Ya undang PPN ya. Tuh, tapi nanti ya kalau kita memang buktinya kuat, evidence-nya kuat, tahu dasar hukumnya, kita bisa fight, kita bisa tidak setujui lah, kita bisa sanggah poin-poin tersebut. Itu untuk tadi
penyebab-penyebabnya ya. Kemudian tadi selanjutnya pertanyaannya Step by step stepnya. by step atau langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menerima SP2DK begitu. SP2DK itu disampaikan ke kita melalui beberapa macam saluran. Ada yang AR langsung menghubungi nomor telepon yang terdaftar di Cortex, itu bisa. Atau melalui email. Tapi kalau sekarang harusnya Cortex semua sih. Ya. Tapi beberapa masih ada yang via AR. AR langsung Oke. chat WhatsApp ke wajib pajak atau ke konsultan kalau memang konsultan yang terdaftar di data konsultan yang terdaftar di wajib pajak gitu. Atau juga bisa diantar langsung fisiknya ke kantor begitu. Tapi teman-teman hati-hati juga, nggak jangan langsung menerima WA, jangan nanggepin langsung yang itu bener ya. Jadi memang sekarang lagi marak-maraknya penipuan ya. Kalau teman-teman dapat WA dari DJP atau mengaku-ngaku AR, apalagi WA-nya hari Sabtu Minggu itu udah pasti penipuan. Apalagi kalau langsung minta call, minta video call itu udah pasti penipuan ya. Kalau AR itu yang bener biasa memang by email atau by surat, itu udah pasti bener ya. Itu aja masih ada penipuan terkadang, tapi mayoritas benar kalau by email dan by kirim surat by pos seperti itu. Jadi terkait itu kan ada konsekuensinya. Step by stepnya ya, Step by stepnya. belum selesai nih. Jadi kita terima dulu dari AR melalui tadi berbagai saluran, bisa via chat WhatsApp, bisa juga langsung dari email si AR-nya, atau bisa juga diantar langsung ke alamat wajib pajak atau melalui Cortex juga bisa. Beberapa sekarang udah ada Via Cortex. SP2DK dengan format Cortex ya. Oke. Itu kemudian itu pertama kita terima, kita telah dulu kalau mungkin dari teman-teman ada yang memang mempunyai konsultan pajak bisa dikomunikasikan dengan konsultan pajaknya gitu. Atau kalau mungkin merasa mampu untuk menjawab sendiri, untuk menelaah sendiri, silakan ditelah dulu poin-poinnya apa saja, dan yang paling penting adalah kalau AR itu ngirim SP2DK salah satunya tadi untuk menyamakan persepsi terkait pelaporan pajaknya, kita juga harus menyamakan persepsi kita dengan si AR. Jangan sampai kita terima SP2DK, poin A itu yang dituju sebenarnya A, ternyata kita maksud adalah B. Itu yang makin melebar jadinya. Ya, nggak tuntas tapi buang-buang waktu, buang-buang tenaga kan. Makanya yang pertama kalau ada hal-hal yang nggak jelas di SP2DK itu, kita harus konfirmasi ke AR. Itu nggak ada masalah. Itu hak kita untuk, kadang juga ada AR yang kirim SP2DK itu cuman induk aja, nggak ada lampirannya. Oke. Itu kita berhak untuk minta ke AR rinciannya. Kadang atau ada sih lampirannya selisih yang ditanya itu ini selisihnya ini dengan ini, tapi nggak ada rincian angkanya. Detailnya nggak ada. Kita juga berhak minta ke AR, itu nggak masalah, minta aja, nggak usah takut gitu kan. Kita memang keperluan kita untuk menyiapkan jawaban SP2DK yang tepat dan akurat. Ya, itu ya teman-teman ya, minta aja lampirannya nggak apa-apa via cepatnya sih via WA, biar langsung dikirim ke via WA agar kita bisa langsung ngerjain nih ya, karena udah ada detailnya. Tapi kalau nggak ada detailnya, teman-teman pasti bingung ngerjainnya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah konfirmasi nih, intinya jangan sampai kita main jawab-jawab aja gitu, apalagi datanya nggak jelas gitu ya. Baiknya kita konfirmasi, jangan sampai maksudnya AR ke sana, kitanya ke sini, atau maksudnya AR ke sini, kitanya jawabnya ke sana. Gitu. Kita konfirmasi dulu ke AR yang bersangkutan gitu ya. Kalau sudah sama persepsinya, oh ternyata diminta ini, atau ada kemarin saya menemukan kasus AR itu nggak mau dijawab sebelum ketemu dulu. Gitu. Dibikin surat tanggapan sebelum ketemu dulu. Nah, ini bagus juga, salah satu metodenya. Dia pengen mempersamakan persepsi dulu. Tapi memang ada keharusan ketemu dulu? Itu kebijakan si AR-nya. Kalau untuk secara formal kan cara menanggapi SP2DK itu kan bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah ini kebetulan akhirnya ini jarang sih, memang saya juga baru nemu kemarin ini. Dia lebih mengutamakan pertemuan dulu, pembahasan dulu. Mungkin kalau teman-teman tahu, SP2DK itu setelah kita buat surat tanggapannya, biasanya itu akan ada pembahasan. Kalau ini saya kemarin ketemu AR, dia minta pembahasan dulu. Nah ini bagusnya, ada bagusnya untuk untuk mempersamakan, untuk menyamakan persepsi. Apa yang diminta sih di SP2DK ini, gitu. Apa yang diminta di SP2DK ini, kita duduk bareng, bahas bareng-bareng
supaya nanti ketika kita membuat jawabannya itu bisa dibuat jawaban yang tepat dan akurat gitu. Oke. Kemudian juga ini tipsnya juga mungkin kalau biar kita nggak kelimpungan ya, idealnya itu memang kita harus menyiapkan ekualisasi antara komponen-komponen di SPT badan dengan DPP SPT output atau juga peredaran usaha di SPT badan dengan penyerahan di SPT PPN atau juga pembelian misalnya di SPT badan dengan perolehan di SPT PPN gitu. Idealnya seperti itu supaya ketika nanti tiba-tiba mendapatkan SP2DK itu kan singkat ya, 14 hari formilnya begitu ya. Walaupun ini juga bisa menjadi insight buat teman-teman, kalau memang sekiranya waktu 14 hari itu merasa terlalu sempit, tidak cukup, nggak ada masalah kok. HR kebanyakan atau umumnya terbuka untuk kita nego. Nego, Pak minta perpanjangan waktu, itu ada yang cukup juga dengan belisan, atau ada yang beberapa minta yaudah dibuatkan surat aja, minta surat perpanjangan gitu. Walaupun secara legal nggak ada sih, nggak kayak SP2 ya. Dulu zaman sebelum PMK 15 itu kan ada surat tanggapan bisa 7+3, 7 hari plus kalau memang ada itu permintaan tambahan waktu 3 hari. Secara formal sih nggak ada ya, cuman kita bisa ada kebijakan lah dengan AR gitu. Memang kalau memang merasa waktunya kurang untuk menjawab, bisa nego aja Pak, kita butuh waktu tambahan untuk menyiapkan datanya gitu. Atau mungkin bisa paralel kali ya, misalnya kan SP2DK itu kan banyak tuh dari A sampai Z, kadang A, B, A, C tambah lagi tuh sampai banyak lah 30-40. Nah mungkin teman-teman bisa jawab dengan paralel dulu kali ya, jawab mungkin 5 dulu atau 6 dulu, seenggaknya ada yang dikirim dulu buat apa ya, buat manipulasi 14 hari tadi, begitu ya Mas Anas ya? Bisa juga begitu aja, parsial ya, dijawab Parsial. dijawab secara parsial itu juga salah satu strategi juga bisa. Seenggaknya karena kan AR juga ketika menerima surat tanggapan pasti dia akan ngecek dulu, ngecek dulu ditelah lagi sama dia biar paralel aja kita kirim jawaban yang sudah ada. Tapi ini balik lagi ya, kita harus konfirmasi juga kan AR, sampai kita ujuk-ujuk ada 10 pertanyaan kita jawab 2 dulu nih, khawatirnya AR nanti salah persepsi bahwa kita nggak bisa jawab, nggak mau jawab atau nggak bisa jawab poin-poin istilahnya. Intinya di SP2DK ini yang paling penting itu adalah salah satunya komunikasi dengan kooperatif ya, kooperatif untuk jangan sampai AR diabaikan gitu. Karena memang pernah juga dapat SP2DK diabaikan, dijawab enggak, di WA juga enggak, disamperin ke KPP juga enggak, akhirnya tiba-tiba terbit pemeriksaan. Ya, itu larinya ke situ tuh teman-teman, bahaya. Nah, itu udah umum kalau kita, makanya sangat-sangat tidak disarankan untuk kita mengabaikan SP2DK. Karena itu hanya akan menjadi bom waktu ya. Itu memang masalah yang harus dihadapi dan harus dikerjakan, diselesaikan. Nggak bisa diabaikan tuh, nggak bisa. Bisa kita biarin gitu, nggak bisa dibiarin, karena ya itu tadi, itu udah umum, udah pasti itu. Udah pasti ketika SP2DK tidak dijawab, bahkan dijawab pun kalau tadi itu seperti yang tadi kita udah bahas ya, dijawab pun tapi kalau nggak tuntas atau nggak menjawab, AR merasa ini jawabannya nggak menjawab apa yang saya tanya, itu pun bisa nanti diteruskan ke pemeriksaan. Oke. Gitu. Nah itu tadi pertama ketika kita menerima, dianalisis dulu apa yang ditanyakan di SP2DK, kemudian juga idealnya tadi step by step ya, idealnya kita memang menyiapkan ekualisasi. Karena ekualisasi itu kan kalau mungkin perusahaan kecil mungkin gampang ya, tapi kalau misalnya perusahaan manufaktur yang sekarang sudah multinasional, itu kan kayaknya nggak mungkin ya kita buatkan ekualisasi dadakan dalam waktu 14 hari begitu. Makanya idealnya setiap bulan dibuatkan ekualisasi sih antara SPT badan dengan output atau PPN-nya begitu. Itu idealnya seperti itu. Nah kalau memang kita udah punya amunisi itu, kita tinggal susun sesuai apa yang ditanyakan oleh AR di SP2DK tersebut begitu. Mungkin ada teman-teman yang bingung, ekualisasi apaan sih? Intinya ekualisasi itu adalah menyamakan data antara SPT dan laporan keuangan ya. Kalau SPT-nya
lapor semisal grossnya itu 200 miliar, tapi yang dicatat hanya 180 miliar, nah itu selisihnya apa? Dijelasin gitu, by Excel, nah itu namanya ekualisasi. Nah, setelah kita telah ASP2DK, kita udah punya pedang lah, udah punya ekualisasi buat five, buat menjelaskan pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari SP2DK itu, ya pasti ada, nggak semua dong pasti disetujui, pasti ada yang mungkin menurut AR ini salah, nggak sesuai sama dia. Jadi konsekuensinya ketika jawaban yang kita jawab itu disetujui dan tidak disetujui, itu apa sih? Ada nggak sih konsekuensinya? Misal ada dari 10 pertanyaan, hanya 5 nih yang diterima oleh AR, 5 lagi enggak. Nah konsekuensinya apa? Apa tiba-tiba langsung terbitkan denda? Atau lanjut ke SP2 mungkin pemeriksaan? Seperti apa? Ya, jadi setiap sanggahan yang kita buat di SP2DK itu ada konsekuensinya, makanya memang harus hati-hati banget ya berurusan dengan pajak ini, baik di SP2DK ataupun di SP2 pemeriksaan gitu, harus hati-hati banget. Ada konsekuensinya. Disetujui itu ketika kita menyetujui potensi atau indikasi yang diterbitkan di SP2DK itu mungkin 99% ya akan mirroring pasti ke tahun-tahun Tahun lalu juga ya. Tahun lalu, kalau tahun lalu mungkin udah selesai nggak akan bisa aja. Kalau mungkin tahun lalu belum dikorek, bisa jadi dikorek tuh. 2022 ada temuan begini, oh setuju, dibayar atau dibetulkan. Bisa jadi juga kalau yang tahun sebelumnya belum kadaluarsa penetapan, dikorek lagi juga bisa. Atau ya umumnya ketika kita setujui, misal kayak contoh kemarin ada temuan 1 poin di SP2DK tahun pajak 2022, kalau dari kami itu ada arah yang ingin menyetujui gitu, arahnya pengen menyetujui, cuma saya bilang ini harus hati-hati kalau memang kita menyetujui. Tahun depan pasti Ya, nggak bisa dipastikan sih, tapi ya 99% itu kemungkinan besar pasti masukin di SP2DK lagi. diterbitkan lagi poin tersebut. Itu hati-hati, makanya kita harus menimbang-nimbang gitu. Tapi balik lagi, kalau kita misalnya mau menyanggah tidak setuju atas temuan atau indikasi tersebut, kita harus bisa menjawab dan membuktikan dengan bukti yang sekuat-kuatnya. Itu jangan sampai kita menyanggah tapi Nggak ada buktinya, atau ya modal ngeyel aja. Modal ngeyel dong ya, ini sama aja ya, sama halnya kita nggak menjawab SP2DK gitu. Nanti potensinya larinya mana? Ya ini udah umum, mungkin teman-teman juga pasti yang sering menghadapi langsung air. Ya udah, kalau nggak selesai di SP2DK kita naikin aja ke pemeriksaan. Iya. Ini nggak sedikit ya, staff yang megang perpajakan kadang disuruh langsung menghadap langsung ke HR nih di kantor pajak. Itu nggak sedikit yang nangis ngadepin HR karena memang ya capek waktu, tenaga, pikiran. Makanya harus benar-benar bisa fight menghadapi SP2DK. Itu tadi salah satu konsekuensinya ya, disetujui dan nggak disetujui.